Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mari kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-131 tentang keutamaan solat Isya yang diakhirkan. Ada ternyata ada hadisnya seperti itu yang suka mengakhirkan sholat Isya, dan ini tentunya ada catatan-catatan nanti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat dari beberapa, ya kita teliti, kita lihat dari beberapa hadis itu memang ada tentang afdoliyahnya. Tetapi tentunya Islam itu adalah agama yang mudah dan tidak dipersulit, sehingga yang memudahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadahnya itulah yang kita, ya, yang Rasul ajarkan untuk kita. Al-Islamu dinu yusr. Masyarul hadirin rahimakumullah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Aisyah berkata, a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dhahaba amatul lail. Pada suatu malam, a'tama an-nabi, pada suatu malam Nabi mengakhirkan solat Isya hingga sebagian besar malam telah berlalu. Nabi pada suatu ketika mengakhirkan solat Isya sampai sebagian besar malam telah berlalu. Tsumma kharaja fasala, lalu setelah itu Nabi keluar dan mengerjakan solat. Waqala, dan Rasulullah mengatakan, innahu lawaqtuha, bahwa sesungguhnya inilah waktu, inilah itu adalah waktu yang utama untuk solat Isya, untuk solat Isya. Laula an asyqa, seandainya aku tidak memberatkan, khawatir memberatkan, ala ummati, memberatkan untuk umatku. Jadi sesungguhnya inilah waktu yang paling utama untuk melakukan sholat Isya, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku. Masyarul hadirin, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, ya pernah artinya ya tidak selalu, mengakhirkan sholat Isya hingga sebagian besar waktu malam itu berlalu. Nah, kalau kita konversikan, ya, memang tidak menyebutkan jam pada saat itu, karena Rasulullah SAW pada saat itu, ya karena belum ada jam juga, ya belum ada sistem yang menunjukkan waktu tertentu seperti sekarang ini. Kalau kita konversikan, misalnya maghrib itu pukul 18, lalu subuh itu 4, yang mana di akhir, ya, sehingga ada 10 jam di situ. Nah, sepertiga malam, ya sepertiga malam itu artinya adalah 10 dibagi 3, jadi 3 jam 20 menit. Yang kira-kira sepertiga malam pertama itu adalah pukul, ya 18 jam 6 itu sampai 21 jam 9, itu sepertiga awal malam. Lalu nanti tengah malam itu 3 jam 20 menit lagi, yang kira-kira sampai pukul ya 23 lah, seperti itu. Lalu nanti akhir malam itu ya sekitar ya sampai jam 4-an seperti itu. Jadi kalau kita bagi seperti itu, tiga di dalam satu malam itu ada 3, ya sepertiga malam itu berarti kalau seperti akhir, yaitu waktu tahajud, itu yang bagus gitu kan, seperti itu. Lah, Rasulullah itu mengakhirkan sampai tengah-tengahnya, yaitu sampai kira-kira
ya pukul 11-an itu, 11 sampai 12. Jadi afdoliyahnya kalau kita ambil seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, yang disabdakan Rasulullah itu adalah ya antara pukul 9 ya 9 ke atas sampai pukul 11 atau 12 seperti itu. Yaitu yang kalau kita konversikan ya, kalau kita konversikan ke waktu sekarang. Masyarul hadirin rahimakumullah, ada dua waktu yang nanti setelah ini ada hadis lagi yang menyebutkan mengakhirkan, ya bukan mengakhirkan secara akhir pada selesai waktunya, tetapi akhir sampai pada waktunya itu. Ini adalah waktu utama sholat isya, ya, yaitu mengakhirkannya selama tidak melewati batas yang dibolehkan dan tidak menyulitkan tadi. Yang kedua adalah tadi Rasulullah lalu bersabda, setelah itu imam, artinya bahwa Rasulullah mengetahui kondisi daripada jamaah. Rasulullah mengawalkan waktunya itu ketika jamaah itu sudah siap sholat isya, lalu jamaah sudah siap melakukan sholat isya. Lalu Rasulullah mengakhirkan itu karena ada waktu itu jamaah yang belum siap melakukan sholat isya, sehingga diakhirkan. Nah, karena ada aktivitas yang lain mungkin seperti itu, lalu diakhirkan. Nah, pada saat itu Rasulullah bersabda, kalau seandainya saya itu tidak memberatkan kepada umatku untuk melaksanakan sholat ini, maka ini adalah waktu yang tepat. Ya, jadi di sini imam harus tahu kondisi jamaah mestinya. Kalau jamaahnya itu isya-nya itu lebih baik di awal waktu, ya, maka disitulah kita melakukan sholat isya itu. Kalau jamaahnya itu siapnya di akhir waktu dan tidak memberatkan, ya kita ambil yang di akhir waktu itu. Ya. Tetapi masyaallah hadirin, itu adalah kekhawatiran yang wajar. Karena apa? Kemungkinan juga orang itu ya tidak selamanya bisa bangun pada saat itu, atau mungkin dia ya, mungkin belum tidur sehingga ngantuk dan sebagainya. Sehingga khawatiran itu kita bisa ambil lebih utama adalah awal waktiha. Nanti di hadis yang lain dijelaskan afdhalus shalah, yaitu sholat yang paling utama itu adalah di awal waktunya. Ya. Tapi syarahnya juga mengkhususkan kedua sholat tersebut, yaitu sholat isya dan sholat zuhur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini dasarnya adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Artinya kalau mudahnya itu sholat itu di waktu malam, ya kita lakukan itu untuk mencari afdoliyahnya, ya, untuk mencari afdoliyahnya. Lalu yang kedua adalah mendahulukan kemaslahatan umat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Ya. Menolak kemudaratan itu apa? Misalnya nanti kalau kita itu sholat malam itu pasti ngantuk, ya, pasti ngantuk. Dan mungkin juga tidak sholat kita karena ketiduran dan sebagainya. Itu adalah kemudaratan. Menolak kemudaratan itu lebih baik daripada meraih kemaslahatan yang afdol tadi. Ya. Daripada kita mencari afdoliyahnya lalu nanti sholatnya itu hilang, maka lebih baik kita mencari yaitu darul mafasid tadi. Menolak kemudaratan, kalau kita sholat malam tidur, ngantuk dan sebagainya, maka kita ambil yang lebih yang maslahat, yaitu kita bisa melakukan sholat isya. Kita bisa melakukan sholat isya dengan berjamaah. Itu akan lebih baik lagi. Masyarul hadirin rahimakumullah. Jadi catatannya adalah yang pertama, dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa di situ ada waktu afdoliyahnya, waktu yang utama ketika melaksanakan sholat isya, ya, yaitu di ujung, yaitu pada tengah-tengah malam seperti itu sampai menjelang
menjelang sepertiga ya, akhir, yaitu kira-kira pukul 21.30 sampai ya kira-kira pukul 11-an seperti itu. Nah, Rasul mengatakan kalau itu tidak memberatkan, ada catatannya seperti itu. Jadi kalau kita menjadi imam, kita dahulukan jamaahnya dulu, apakah memberatkan atau tidak. Jadi kita melihat situasi dan kondisinya. Masyaallah hadirin, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang afdoliyahnya waktu untuk melaksanakan sholat isya. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.